بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Musola, khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, sholawat serta salam. Mari kita terus ajukan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 71. Ali Imran di ayat 71 yang diawali dengan kalimat ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan nyatakan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga anak cucu kita semoga menjadi orang soleh dan soleha semuanya. Bisyafaati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Ali Imran ayat 71. Kisi-kisinya selama ini kita sering mendengar para ustadz, para kiai mengatakan Nabi itu an-nabil ummi, Nabi ummi. Banyak yang mengartikan Nabi ummi itu Nabi yang bodoh. Karena alasannya Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, tidak pernah pesantren. Pernah dengar gitu kan? Bapak rela enggak menjadi umat seseorang yang bodoh? Nah mohon jangan ikut-ikutan mengatakan Nabi bodoh. An-Nabil Ummi ini, lihat di layar,
ada kalimat ummiyin. Ini makna ummi itu sebenarnya apa? Di ayat 76. Makna ummi itu sebenarnya apa? Bodoh apa enggak? Apa bodoh apa bukan? Yuk kita bahas. Silakan diperhatikan ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Yang perlu diperhatikan, ya ahlal kitab, saya konversikan dengan kebiasaan kita dalam kalimat marhaban. Marhaban ya nurul aini, tolong ganti. Karena ya huruf nida kalau masuk kepada munadanya munada murakkab yang terdiri daripada dua kalimat, semacam di ayat ini ahla alkitab, dua kalimat. Pertama kalimat ahla, kedua kalimat kitab, dua kalimat. Maka munadanya itu ahla harus dibaca ahla, jangan ahlu. Kecuali ya nida itu masuk kepada munadanya yang munada mufrad, satu kata, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya rajulu, baru harakatnya dhammah. Tapi kalau masuk munadanya munada murakkab, apakah terdiri dari mudhof, mudhofun ilaih, jar majrur dan lain sebagainya, maka harus dibaca nasab ya ahlal kitab. Oleh karena itu konvensi dengan kebiasaan kita, nurul aini terdiri daripada dua kalimat. Yang pertama kalimat nurun, yang kedua kalimat al aini. Maka marhaban ya nurul aini, jangan ya nurul aini. Tolong sampaikan kepada istri masing-masing, ini biasanya emak-emak yang bandel ini. Nurul melulu dari dulu. Tapi anehnya kesononya bukan jadul tapi jadal gitu. Nah anehnya begitu ya, dari awalnya nurul kesononya jadal. Kalau mau nurul kesononya juga jadul. Ini aneh. Ini contoh. Munadanya munada murakkab, bukan munada mufrad. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala ta masuk huruf ta, itu namanya idgham mutajanisen. Jangan waqalat ta, jangan masuk biar saja waqalat, maka di atas huruf ta ada tanda syiddah, itu tanda idgham. Waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqmuru akhirahu la'allahum yarji'un. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. Tolong lam jangan dikolkolahkan, karena lam bukan kolkolah, jangan dibaca sampai terdengar baca kula, jangan pakai le. Kula inal padla, oh semua kolkolah, banjir kolkolah. Bacalah tanpa pantulan kolkolah.
Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Panjang ya. Saya sengaja ngejar ayat 75 yang ada di sana kalimat ummiyin. Saya kadang-kadang sakit hati Nabi saya dikatakan Nabi bodoh. Oleh karena itu, untuk menghemat waktu, ya langsung kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun misla ma utitu aw yuhajjukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mohon maaf, jangan sampai tersinggung ya. Ini lagi ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Dari sejak kemarin sudah dijelaskan, ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Ternyata kebiasaan ahli kitab itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan sekarang banyak ditiru oleh umat Islam, saudara-saudara kita, baik rakyat maupun pejabat. Untuk rakyatnya, mencampur adukan antara hak dan batil seringkali terjadi di Indonesia Muara Baru khususnya. Ketika tetangga kita menikahkan anak, menyunati anaknya, putranya. Menikahkan anak itu, menikahkan anak ibadah apa maksiat? Ibadah. Karena itu perintah Allah Subhanahu, fa'ankihu ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah anakmu supaya tidak terjadi dayus. Sekali lagi, ini menikahkan anak ibadah apa maksiat? Ibadah hak. Tapi kadang dicampur dengan batil, hiburannya maksiat. Pencampur adukan antara hak dan batil itu sifat ahli kitab, sifat Yahudi. Kenapa kita umat Islam ikut-ikutan seperti mereka? Nah itu, nikahin anak hiburannya maksiat, nyunatin anak ibadah supaya anak bisa sholat dengan disunat, tapi hiburannya maksiat. Berarti campur aduk antara hak dengan batil, dan itu sifat Yahudi. Hiburan yang nggak maksiat ada, semacam baca sholawat oleh hadroh atau ada pengajian, ada masih banyak hiburan-hiburan. Tidak ada yang datang tapi mendapat barokah, banyak yang datang tapi membawa laknat. Pilih. Subhanallah. Nah, lima talbisunal haqq ini ternyata kebiasaan Yahudi mencampur adukan hak dengan batil. Allah. Begitu loh. Wa qala ta'ibatun min ahli kitab. Dan segolongan ahli kitab membriefing teman-temannya dengan kata-kata aminu billadzi unzila alal ladzina amanu. Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada orang yang diturunkan kepadanya, orang beriman sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang hari. Ini berpura-pura juga ternyata sifat ahli kitab. Kata pendeta-pendetanya, kalian ikuti Muhammad, pura-pura beriman. Di hadapan dia pura-pura beriman, tapi nanti pulang waqfuru akhirahu. Sampai ke rumah kita kubur lagi di naum idyaqulu nama raja'a haula'i inda budukhulihim fihi wa hum ulu ilmin. Mereka mengaku ahli ilmu, berpura-pura, bersandiwara. Itu juga sifat Yahudi.
Dan wala tu'minu ila liman tabi'adinakum. Kalian jangan sekali-kali beriman kecuali terhadap masalah tabi'adinakum yang sesuai dengan agama kita, katanya. Nah, agama Islam ini akan diterima kalau sesuai dengan otak mereka. Yang tidak sesuai dengan otak mereka jangan diterima. Kalau Yahudi dulu membriefing anak buahnya cuman dengan kalimat jangan diterima. Di Indonesia lebih dahsyat lagi idenya. Tidak sesuai dengan zaman sekarang, rubah Al-Quran. Berapa puluh ayat yang mau dirubah dalam Al-Quran. Berarti lebih dahsyat daripada Yahudi pola pikir. Yahudi hanya mengatakan wala tu'minu, jangan iman kepada ayat yang tidak sesuai dengan agama kita. Imani ayat yang sesuai dengan agama kita. Kalau tidak sesuai dengan agama kita, jangan beriman dan jangan kamu percaya. Itu cuman jangan percaya, tidak berubah. Tetapi di Indonesia lebih daripada itu, dianjurkan rubahlah ayat-ayat yang tidak sesuai dengan masa kini. Berarti lebih Yahudi daripada ahli kitab. Allah menjawab, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Ayyutahadum mislama utitum. Allah memberikan kepada seseorang seperti yang berikan kepada mereka wal hikmat wal fadail an amak untuk minum muslim aw hajukum, atau mereka berhujah kepada kalian dari Rabbikum. Qul, ucapkan oleh Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya keutamaan itu ada dalam kekuasaan Allah. Bapak lihat, yadillah, ucapkan sesungguhnya fadl itu di tangan Allah. Membahas tafsir tidak cukup dengan Bapak pinter ilmu nahu. Membahas tafsir tidak cukup dengan kita fasih berbahasa Arab, tidak. Tapi harus juga paham mantek, harus juga paham ilmu-ilmu yang lain, bila perlu ukudul juman, badek dan lain sebagainya. Karena kalau menurut bahasa Arab, kalau menurut kamus, yad itu, yadun itu apa maknanya? Tangan. Biyadillah berarti di tangan Allah. Apakah Allah punya tangan? Nah, maksud di sini bukan biyadillah tangan Allah, tapi dalam kekuasaan Allah. Karena tangan itu identik dengan kekuasaan, ditandai dengan tanda tangan. Maka di sini berlaku majajan mursalan mimbabi itlaqil alat wa iradatil ma'lulat. Yang disebut alatnya tangan, tapi yang dimaksud buat Allah bukan tangannya, tetapi maksudnya tangan, tetapi kekuasaan. Karena kalau Allah punya tangan, berarti kekuasaan Allah terbatas. Tangan kita megang barang 10 kilo kiri dan kanan masih mampu. Tapi kalau 100 kilo kiri kanan masih mampu enggak? Itu tangan. Tapi kekuasaan 10 perusahaan di tangan dia itu masih nyantai, enggak berat. Kenapa? Karena bukan tangan, tapi kekuasaan. Itulah Allah tidak punya tangan, tapi punya kekuasaan. Yang punya tangan belum tentu punya kekuasaan. Nah, di sini juga mungkin supaya menghindar dari ini, dari kekufuran, mengalahkan hujahmu di sisi Allah. Di sisi Allah juga kalau melihat dari ilmu tauhid ini enggak benar. Allah itu enggak bersisi. Yang namanya sisi, apa yang dimaksud definisi sisi apa tuh? Definisi sisi.
Definisi sisi itu ujung dari sesuatu. Ini meja sisi kanannya, ini ujung meja sebelah kanan. Sisi kiri ujung meja sebelah kiri. Sisi depan ujung meja sebelah depan. Sisi belakang ujung meja setelah belakang. Setelah sisi itu tidak ada meja lagi. Tidak ada meja lagi. Berarti kalau disebut sisi Allah, berarti ada ruang dan tempat yang tidak dikuasai Allah. Berarti kekuasaan Allah terbatas, karena terbatas oleh namanya sisi. Ini juga nggak benar sebenarnya. Yang benar itu bagaimana yang benar sih? Kul inna pada, ucapkan sesungguhnya padal itu biadillahi, dalam kekuasaan Allah aja. Bahkan kekuasaan juga kalau digali itu tidak sesuai dengan Allah. Karena namanya kuasa itu penuh keterbatasan. Bapak menguasai perusahaan apa seumur hidup sampai kiamat? Enggak. RT menguasai wilayahnya apa sampai kiamat? Itu juga sebenarnya bagi Allah nggak layak. Cuman tidak ada kata lain yang tidak kita mampu untuk mengucapkan kepada Allah. Maka kata Abah Wa itu, kalau kata-kata untuk Allah itu semua menggunakan kata-kata gaul, tidak ada kata yang baku dan yang layak untuk Allah. Kemampuan kita terbatas. Seperti Allah Maha Besar. Yang namanya maha itu kan harus dimahakan. Siswa menjadi bagaimana prosesnya menjadi mahasiswa? Itu harus ada dosen, harus ada dekan, harus ada fakultas. Sehingga dengan adanya 3 unsur tadi, siswa menjadi mahasiswa. Dosennya Allah siapa? Fakultasnya di mana? Dekannya siapa? Jadi semua yang berhubungan dengan Allah itu bahasa gaul aja sebenarnya, nggak tepat. Dosa kita sebenarnya. Cuman nggak ada lagi bahasa yang kita mampu mengucapkan kecuali itu. Yu'tihi may yasha, Allah akan memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha Jembar, Allah yang Maha tahu. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmat Allah kepada orang yang kehendaki. Maka kita jangan ngiri sama tetangga, jangan ngiri sama saudara, jangan ngiri sama teman. Ketika nasib kita berbeda dengan mereka, terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nasib itu tidak bisa disamakan, Pak. 2 bersaudara adik kakak, sama-sama di pelelangan jual ikan. Abangnya sukses, adiknya gagal. Yang padahal mereka sekolah di sekolah yang sama. Di rumah dididik oleh emak yang satu. Bapaknya satu, emaknya satu. Beli ikan dengan harga yang sama dari kapal yang sama. Dijual dengan harga yang sama. Tapi kenapa abangnya sukses, adiknya nasib? Maka kata Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Jangan ngiri terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Karena setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang kita lihat dari mereka kelebihannya. Padahal kita juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh dia. Sama-sama sebenarnya sama. Wallahu dzul fadli. Nah, kita masuk kepada ayat yang saya incer-incer nih. Wa min ahlil kitab, dan di antara kitab. Man in ta'manu bi qintar yu'addi ilaik. Ada orang jika kamu percayakan kepada mereka harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Wa minhum man in ta'manu bi dinarin, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu percaya kepadanya 1 dinar saja, maka la yu'addi ilaik, tidak dikembalikannya kepadamu. Illa madum ta'alai qa'ima, kecuali jika kamu selalu menghina, menagihnya. Nah, ini juga manusia punya utang, ada yang mau bayar, ada yang tidak mau. Punya janji,
ada yang mau nepatin, ada yang tidak mau nepatin. Kalau orang-orang Yahudi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW tidak memberikan kepada Nabi Muhammad karena dengan mutu, qalu, mereka berkata, laisa fil ummiyina sabil. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Tidak ada dosa terhadap bagi kami terhadap nabi yang ummi, orang-orang ummi. Apa yang dimaksud ummi? Lihat di sini. Yang dimaksud ummi adalah maksudnya dengan orang-orang ummi dalam ayat ini adalah orang Arab. Bapak lihat di tafsir apa yang dimaksud ummi. Ummi itu ayat Arab. Jadi salawat ummi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, nabi yang berkebangsaan Arab, bukan nabi yang bodoh. Ngaji tafsir apa enggak sih Ustaz itu? Mengatakan nabi yang bodoh. Siapa yang bilang nabi bodoh? Kan nabi tidak sekolah, nabi tidak belajar. Siapa bilang? Nabi itu gurunya langsung malaikat Jibril alaihissalam. Metodenya bukan metode Iqra, bukan metode arba'in, metode tawakuf. Kalau tidak diajarin oleh malaikat Jibril, ayat yang pertama diturunkan Al-Quran surat apa? Iqra. Ayat yang terakhir diturunkan surat apa? Kalau tidak diajarin oleh malaikat Jibril, Nabi menyusun Quran Zaid bin Sabit tentu sesuai dengan turunnya ayat. Tapi gurunya Jibril mengatakan, Tuhan Muhammad bukan begitu caranya. Gunakan metode taufiki. Bukan Iqra yang pertama, tapi Al-Fatihah. Bukan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum yang terakhir, tapi surat Anas. Itu ajaran dosennya malaikat Jibril. Siapa bilang Nabi nggak berguru? Gurunya malaikat Jibril. Siapa bilang Nabi nggak pesantren? Ketika dilahirkan oleh Bunda Aminah, Nabi nyusunya di mana? Oleh Halimah. Siapa Halimah? Ibu susu yang istimewa yang tinggal di kampung yang peradabannya masih tinggi, masih mulia. Nabi meninggalkan kota Mekah, Nabi meninggalkan kota kelahirannya, pesantren di kampungnya ibu susunya, sampai Nabi tumbuh menjadi orang yang baik akhlaknya, baik pribadinya, baik peranginya, karena dididik oleh Halimatus Sa'diyah, bukan dididik oleh bangsa Arab. Siapa bilang Nabi nggak belajar? Maka saya tidak setuju Nabi yang ummi, Nabi yang bodoh. Tidak. Nabi itu pinter. Masa Bapak mau menjadi umat Nabi yang bodoh? Nabi al-ummi ini Nabi yang berkebangsaan Arab. Karena mayoritas Nabi itu bukan orang Arab, tapi orang Israel. Maka Nabi Muhammad SAW diiriin oleh mereka, tidak dipercaya sebagai Nabi karena tidak ada Nabi yang turunan Arab. Kebanyakan Nabi itu Israel. Bahkan Nabi Isa juga lahirnya di sana, di Bethlehem, Palestina. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berbangsaan Arab. Maka an-nabiyil ummi bukan Nabi yang bodoh, tapi Nabi yang berkebangsaan Arab. Satu-satunya Nabi yang lahir di Arab yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong makanya Robayah jangan sebut Nabi yang bodoh. Sakit hati saya. Nabi saya disebut Nabi yang bodoh. Bagaimana nggak perdasa? Nabi itu punya sifat 4: sidik, amanah, tabligh, patonah itu apatan. Cerdas itu lebih daripada pinter. Lagi-lagi, cerdas itu lebih tinggi daripada pinter. Orang pinter lewat belajar bisa jadi pinter. Tidak belajar nggak pinter. Orang cerdas tanpa belajar dia pinter. Nabi itu bukan cuman pinter, tapi cerdas, fatonah. Mustahil Nabi balada.
Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan kepada Allah itu dusta. Dan wahum ya'lamun, dan mereka sadar, mereka tahu annahum kadzibun, bahwa mereka itu berdusta. Menunya sudah keluar. Ini penutup kajian terakhir malam ini ya. Mohon maaf seandainya ada kekurangan di sana sini, maklum yang namanya manusia mahalul khata' wa nisyan. Dan mungkin malam Selasa depan kita penutupannya, bukan malam Rabu lagi. Tapi mohon maaf Ketua, saya mungkin agak terlambat, ternyata penutupan di Tanah Pasir itu ada acara juga Isra Mi'raj, makanya saya mungkin datangnya sini agak lambat, agak akhir, nggak apa-apa. Baik hadirin, sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.